Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Siang hari ini kabar sehat ya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Yang sakit semoga cepat sembuh. Yang ada masalah semoga diberikan solusi terbaik, dan yang ada hutang tentunya semoga hutangnya lunas. Ya, amin. Rekan Dakta, sesaat lagi nanti kita akan masuk dalam bincang Taman Pustaka. Narasumber saya pada hari ini yakni Mbak Nofri Amelia selaku tim kreatif leader di IMA Publisher dan juga selaku penulis. Nanti juga Anda bisa bergabung saat talkshow kami berlangsung. Rekan Dakta, pukul 10 lewat 11 menit. Rekan Dakta, kita nanti akan bergabung dalam bincang talkshow bersama FLP, Forum Lingkar Pena Bekasi, yakni untuk tema pada perbincangan kita siang hari ini seputar penulisan dan juga penerbitan. Anda yang suka nulis-nulis tentunya menjadi kesempatan nanti pada saat talkshow kami berlangsung bisa berinteraktif di telepon kami 021 881 6363 ataupun WhatsApp di 0815 11 107 107. Dan rekan Mbak Nofri Amelia kita sapa langsung. Assalamualaikum Mbak Novi. Ya, halo Mbak Novi. Ya, kita masih mencoba karena kita pada kesempatan siang hari ini kita akan live IG bersama Mbak Nofri Amelia, tim kreatif leader dan juga penulis di IMA Publisher. Halo Mbak Nofri, Assalamualaikum. Mbak Nofri, ya rekan data kelihatannya masih mengalami jaringan di Instagram bersama Mbak Nofri Amelia selaku tim kreatif leader di IMA Publisher dan juga selaku penulis. Dan rekan Dakta, apa saja yang harus sesungguhnya diperhatikan oleh para penulis baru ataupun penulis pemula untuk mempersiapkan materi naskah yang sudah disusun untuk diterbitkan, sehingga ini menjadi perhatian bersama agar buku kita dapat diterima di pasaran dan tentu menghasilkan karya yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Halo Mbak Nofri, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas. Kabar sehat Mbak Nofri? Alhamdulillah. Ya, dan rekan Dakta kita sudah bersama Mbak Nofri Amelia, ini selaku tim leader tim kreatif leader maksud kami di MA Publisher dan juga selaku penulis. Kita langsung saja Mbak Nofri. Mbak Nofri, untuk awal agar masyarakat juga mengetahui apa itu penulisan yang baik dan bagaimana juga masyarakat dalam memperkenalkan cara-cara agar penulisan kita diterima di pasaran. Nanti Mbak Nofri juga akan berbagi cerita dan tips mungkin ya kepada pendengar Dakta semuanya. Mbak Yofri, untuk awal mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu untuk IMA Publisher ini apa dan bergeraknya untuk di penulisan fiksi atau non-fiksi. Silakan Mbak Nofri. Baik, Mas. Makasih banyak untuk kesempatannya. Mungkin di awal saya di sini bisa panggil Ovi ya, sebagai tim kreatif leader di YMA Publisher. Sebenarnya YMA Publisher sendiri ini penerbit indie. Ini Mm-mm. mungkin kalau misalkan pernah dengar kayak Gramedia atau Mizan itu termasuk kategori penerbit mayor ya, penerbit indie. Iya. Ini apa sih, Pak? Sebelum saya masuk ke YMA Publisher-nya ya Mas ya, mungkin biar Mm-mm. bisa tahu nih pembedanya. Sama-sama Ya. penerbit sih, cuma Ya. bedanya itu kalau penerbit indie ini cakupannya lebih kecil ya Mas ya. Mm-mm. Kalau untuk kayak contoh kecilnya nih kayak jumlah eksemplar buat Mm-mm. dicetak itu nggak nyampe yang kayak apa penerbit mayor bisa sampai 1.000 sampai 3.000 eksemplar sekali cetak itu. Kalau kami itu bisa by request ya Mas ya, by demand. Soalnya
karena biasanya nih kalau untuk penulisnya itu kalau bisa dibilang sih modal sendiri nih Mas buat cetak bukunya. Oke. Jadi makanya kalau Belum ada kalau sponsor begitu ya, Mbak ya? iya, jadi kami ini membantu membantu buat mulai dari awal sih, mulai dari awal naskah itu masuk, Hmm, terus diedit, terus dicetak dan diterbitkan kami yang bantu. iya, Mm, sama sih, cuma mungkin cakupannya aja yang lebih lebih kecil. Nah, baik. kalau YMA Publisher sendiri ini s- tadi saya bilang penerbit indie, terus em, kalau untuk buku yang diterbitkan, kami menerima naskah itu nggak ada batasan sih Mas ya, mau non fiksi, mau fiksi. Mm-mm. Cuma ya ada syarat-syarat tertentu lah ya, syarat dan ketentuan berlaku ya, ya asalkan Kayak tidak ada kuis ya, iya, setelah dengan tidak berlaku ya. ada unsur apa plagiarisme ya. Plagiat Oke, itu kan pasti kita ya. sebagai penulis itu paling anti ya Mas ya yang plagiat Hmm, kayak gitu. Sama unsur sara ya. oke. Dari unsur sara. Mau kita kalau dari YMA apa bisa sendiri sih selama ini yang untuk yang dicetak tuh rata-rata biasanya tuh antologi tuh banyak juga Hmm, Mas kalau antologi. Jadi yang sekumpulan mungkin ada rombongan dari mana. hmm, Biasanya kami pernah ini yang rombongan dari guru nih ya, pengen nulis ada temanya. Nanti kami koordinir, kami bantu untuk diterbitkan. Seperti itu. baik. Berarti memang ini Mm. benar-benar dibina atau dibimbing begitu ya, Mbak Nofri dari awal. Iya, Karena ini sasarannya kan khususnya misalnya di antara kita masih belajar atau pemula begitu ya, Mbak Nofri. mm. Ya benar, benar Mas. Kita sih sebenarnya awal dibentuk yang YMA Publisher ini sasarannya sih penulis pemula ya. Oke. Karena yang orang-orang yang ada di YMA Publisher ini kan sempat punya pengalaman nih Mas. Punya Hmm, pengalaman dulu eh ditolak gitu ya. cetak buku tuh. Iya, mungkin itu salah satunya. Sama kayak kesannya tuh cetak buku tuh kayak susah gitu loh Mas. Apa Oh mau iya. nerbitin buku tuh kan kita mau mau nembus ke Gramedia, ke Mizan tuh kan itu baik prosesnya lama ya, panjang Hmm, gitu dan belum betul. tentu juga bisa langsung diterima kan. Makanya mungkin bagi yang suka nulis gini, mau nyoba pengen pengen nerbitin buku, ada naskah nih, pengen diterbitin, kami bisa bantu. Hmm. Berarti kalau untuk penulis pemula, memang dari dasar gitu, Mbak Nofri memang dari misalnya dari kata pengantar atau bahkan dari judul yang yang menyusun itu merunding itu teman-teman dari IMA Publisher gitu Mbak, atau memang dari penulis sendiri sudah rapi Eh, misalnya satu bundel naskah siap cetak gitu. Ya kalau bisa sih satu bundel naskah Mas ya. Namanya penulis itu berarti kan mereka udah ada ide ya, ide Betul. tulisan. Harusnya udah ada konsep konsep tulisan itu apa, terus udah ada seenggaknya udah berapa ada lembar yang ditulis sih Mas, sinopsis, Pasti. entah itu sinopsisnya atau Mm-mm. outline-nya. Baik. Jadi nggak mentah-mentah gitu langsung masuk ke kita, ntar kita kita bakal bimbing nih buat Oke. editingnya Mas ya. Mungkin ada revisi-revisinya, tapi buat Mm-mm. buat yang masuk tapi nol banget tuh enggak sih Mas. Hmm. Terlama lagi kan prosesnya. Baik. Berarti selama ini sudah ada berapa penerbit atau penulis pemula Mbak Nofri yang bergabung di IMA Publisher ini, Mbak? Hmm, kalau ini ya, kalau misalkan untuk yang udah dicetak ya Mas ya, lebih dari Iya, iya. 10 sih lebih dari 10 udah ada. Soalnya kan Hmm. Yema ini sebenarnya termasuk masih bayi ya Mas ya, masih baru banget. Apa sih, Mbak? Baru Kalau mana, Mbak? barunya itu kita di kalau sesuai akta sih 2019 Mas, akhir 2019. Oh, Mau-mau hmm. COVID nih Mas, kita yang generasi pandemi nih. Pas banget. Iya. Terus mulai ada cetak buku pertama itu di awal-awal tahun 2020. Hmm, baik. Dan saat ini buku cetakan dari IMA Publisher sudah ada di mana saja, Mbak? Kalau kita sih ini Mas ya, kalau penerbit indie bukan cuma YMA Publisher, biasanya rata-rata itu Oke. eh, jarang sih yang nitipin masih bisa masuk ke toko buku.
Hmm. Kalau masih cakupannya sedikit, karena kan ya itu balik lagi Mas, apa jumlah eksemplarnya itu nggak banyak yang dicetak. Sedangkan Hmm. bisa masuk toko buku itu tuh ada syaratnya tuh Ada seenggaknya batas berapa syaratnya. eksemplar. Iya, Hmm. benar. Jadi biasanya makanya tuh Mas, kalau penulisnya itu em, kita bantu dengan cara yang open PO, open pre-order. Oke, oke. Mm-mm. Itu buat ngebantu buat yang percetak apa buat cetak Hmm. bukunya Oh, artinya belum belum sampai ke gitu. toko-toko besar begitu ya, toko-toko buku besarnya. Apa sejauh ini pemesanan pre-order aja ya, Mbak Nofri ya. Baik. Mbak Nofri, kalau untuk pertemuan-pertemuan rutin dengan calon penulis-penulis baru, ada tidak Mbak di Hmm. IMA Publisher untuk artinya memberikan pengalaman sharing agar juga menjadi evaluasi bagi penulis baru, penulisannya lebih Kita happy lagi gitu, Mbak. kita ada Mas beberapa kali itu ada kegiatan kayak acara entah seperti pelatihan Hmm. atau ya seminar lah. Tapi Hmm. karena yang dari awal udah pandemi ya Mas ya. Jadi Hmm. itu dari awal tuh udah daring nih Mas. Itu ada via apa IG, IG udah Hmm. berapa kali, WA juga ada. Hmm. Kita udah beberapa kali sih bikin kegiatan Mas. Ya, artinya semua untuk kebutuhan penulis-penulis agar juga tulisannya lebih rapi begitu ya, Mbak Iya Nofri. benar, benar sekali iya. Apalagi penulis pemula. Baik. Kalau dengan syarat calon penulis pemula ini untuk mengajukan naskah ke IMA Publisher apa Mbak Nofri? Syaratnya yang pasti harus sudah punya naskah. Naskahnya ini Mm-mm. apa? Bebas. Tadi balik lagi yang Oke. di awal saya sampaikan, kalau naskahnya itu tidak ada unsur plagiat sama sara ya Mm-mm. Mas ya. Apapun itu kita Mm-mm. membebaskan. Tapi pas dikirim ke kami, ke Yema Publisher, itu seenggaknya naskahnya itu sudah diketik rapi dalam bentuk Word. Mm-mm. Mm-mm. Em, Artinya nggak formatnya blank-blank banget, Formatnya ya standar lah Mas kayak TNR terus teks spasinya format ya. 1,5 gitu. Iya 1,5 Mm. ukurannya A4. Mm. Nanti A4 dulu nih Mas. Nanti kalau buat yang udah mau dicetak nanti bakal kita ganti jadi yang sesuai dengan ukuran buku ya. Terus Mm. dilampirkan juga biodatanya, sinopsisnya karena kan sama outline-nya. Karena kan kami sebagai yang buat editornya ini mau lihat dulu nih ini isi sekilas isi naskahnya itu tentang apa kan kita nggak langsung keseluruhan langsung dibaca. Mm. Baik. Dan rekan data lainnya yang saat ini mungkin mengikuti siaran kami melalui live IG. Ini kita sapa Mbak Nofri, sebelumnya ada Mbak Lita Fasus sudah bergabung. Ada Al Bekasi, ada Sentiko.aji07 bergabung. Ada Mas Hendra Taufik juga bergabung. Hendarto Taufik maksud kami. Ada Buya underscore Donald juga bergabung. Ada Ali Wardana 22 bergabung. Ada Zahiro underscore Iro dan berikutnya ada Fadilah Nidah. Itu rekan daftar beberapa yang sudah bergabung dalam live IG, dalam bincang Taman Pustaka yang hari ini kita membahas bersama Mbak Nofri Amelia selaku tim kreatif leader di IMA Publisher dan juga selaku penulis. Rekan data lainnya juga bisa berpartisipasi, Anda bisa bertanya langsung dengan Mbak Nofri atau WhatsApp kami di 0815 11 107 107. Mbak Nofri, kita rehat sejenak untuk mengikuti komersial break berikut ini. Dakta Radio, bijak dan cerdas. Ini teman-temannya kayaknya FLP semua Mbak Nofrin ya. Ya banyak kan FLP ini khususnya Kayaknya udah, FLP Bekasi Mas. kalau FLP Bekasi, kabupaten ada nggak sih Mbak? Enggak sih gabung Mas, gabung semuanya satu. Oh, belum ada Nggak pemecahan ada ini dipisah. Enggak, wilayah gitu ya. belum ada. Tapi arahnya nanti ada Mbak. Kurang tahu sih Mas kalau yang kedepannya mungkin kalau misalkan memang anggotanya apa lebih banyak atau mungkin ada yang mau di pengajuan gitu diajukan mungkin bisa aja. Baik, berarti kalau Mbak Nofri ini di FLP bidang apa Mbak sebutnya? Kalau saya sih sekarang anggota sih Mas, anggota FLP. Sebelumnya sih sempat jadi pengurus.
yang Hmm. tahun sebelumnya. Tapi kalau yang tahun ini saya anggota aja, anggota FLP Bekasi. Berarti turun gitu, Mbak? Enggak. Nggak, ya turun jadi rakyat jelata Anggota mas, sedih nggak banget. ngurus-ngurus lagi. Ya, rekan Dakta, ini kita masih break dulu di studio tentunya, karena ini kan kita berbarengan ini live IG sama live Radio Dakta. Kalau di radionya Mbak Novi kita lagi ada iklan, jadi kita masih Mm-mm. aman untuk berbincang santai di live IG ini. Berarti minggu-minggu ini ada naskah yang masuk, Mbak Novi? Sekarang sih lagi ada naskah yang masuk, lagi di proses editing sih mas. Hmm. Untuk joinnya tadi kerja sama mana, Mbak? Mungkin nama penerbitnya kali ya? Apa gitu? Penerbitnya ini langsung YMA Publisher, Mas. Oh, langsung. Iya, penerbitnya itu. Mm-mm. Cuman kayak kami kan ada juga penerbit ini tuh sekaligus percetakan. Nah, kami itu Oke. nggak belum ada kalau percetakannya. Oh, oke. Jadi kerjasama sama yang lain gitu. Oh, percetakannya aja, Beberapa. Mbak ya. Mm-mm. Jadi kalau Daerah mana itu, kan Mbak? yang macam-macam sih, Mas. Kami tuh ya kalau lagi ada orderan yang eh sesuai aja, kalau misalkan satunya penuh ntar kita ke satunya lagi. Yang jelas tuh Oh, masih di wilayah Jawa sih mas. di Bandung aja Jawa, Mbak. Masih daerah Jawa, Bandung juga Jawa, Cimahi Jawa, soalnya Mbak. soalnya kalau Jabodetabek tuh ada, tapi kadang tuh kan percetakan tuh ya apa, kami malah ngambilnya tuh yang agak-agak jauh. Oh, biar murah gitu ya. Iya, Dalam, yang dalam kota lumayan mahal. kosnya. Dalam Tahu lah kota mas. mahal. Ini disapa mungkin Mbak Nofri nih, teman-teman yang sudah bergabung. Tambah Mbak Nofri, silakan, Mbak. Oke, ini beberapa namanya ada yang saya kenal juga sih. Coba, Mbak. Tadi yang Zahiro Iro, terus Fadila Nida. Nih Fadila Nida, ini rekan saya di YMA Publisher nih Mas. Yang Hmm, pimretnya, pimpinan redaksinya. tinggal di mana kalau Mbak Fadila, Mbak? Kalau Mbak Nida ini di Palembang sekarang. Oh, jauh ya, Mbak? Hmm, jauh. Ini kalau Hmm. misalkan lihat di IG YMA Publishernya, eh, alamatnya tuh sebenarnya di Garut Mas. YMA Publisher. Oke, Karena kan sesuai Garut. ngikutin aktanya. Iya, Berarti Palembang Garut. Tapi Garut ya. yang ngurus orangnya di Palembang sama di Bekasi. Palembang Bekasi, Itu oke. gimana? Itu Aktenya gimana tuh Garut Mas pada. rencana itu? Aktanya Ya. Garut, tapi tetap jalan. Hmm. Tapi ini sebenarnya tidak cuma untuk penulis di Bekasi ya, Mbak Novia. Kayak misalnya Palembang Enggak, juga bisa kita kita Palembang, iya. Itu kita udah tahu. ada berapa berapa penulis gitu Mas, apa yang dari Palembang? Tapi tapi untuk percetakannya di sana dong, di daerah Palembang ya. Enggak, Masa percetakannya daerah sini. oh gitu. Tetap di Ya, sini. tetap di Oke. sini. Kalau YMA ada singkatannya, Mbak? Mungkin Ada. apa tuh, YMA Mbak? itu sebenarnya dari ini ya, apa, yayasan keluarganya yang Nida ini, yang teman saya ini, Yayasan Mas Ria Anawawi. Itu yang tadi yang di Garut, Mas. Yayasannya Hmm. itu yayasan pendidikan. Em, jadi makanya itu pendidikan dan sosial sini. Jadi Hmm. makanya kita tuh nginduknya ke YMA ini. Hmm. Bentar, Mbak. Iya, Man. Udah ada yang nanya, Mas. Mana, Mbak? Nanya di WA. Enggak. Mungkin tadi kan di Oh, WA data. belum ini saya lagi cek-cek juga, Mbak. Berarti kalau Mbak Nofri di YMA selaku apa, Mbak? Kalau Mbak Nida tadi kan tim red. Mbak Nofri? Hmm. Yang tadi Mas sebutin. Tim kreatif leader. Oh, ya, ya, siap, siap. Lupa, lupa. Ya. Tim kreatif ya.
Berarti ini kegiatan utama Mbak, atau Mbak Nofri ada kegiatan lain hari-hari? Ini sebenarnya ini side job saya sih Mas. Kegiatan kegiatan utamanya saya karyawan Mas. Di mana Mbak? Di salah satu pokoknya perbankan Salah, lah. salah satu mulu, rumahnya di Bekasi Utara, salah satu di perbankan ya. Ya. Berarti meskipun ada penulis pemula di Palembang, dicetaknya di sini ya Mbak ya, tadi itu ya. Tetap di sini. Kenapa nggak di sana Karena Mbak? memang hmm, karena memang dari awal tuh sebenarnya pusatnya itu saya sama Nida itu sebenarnya di daerah Bekasi, antara Bekasi sama Bogor tadinya tuh Mas. Mm-mm. Karena kan kami tadinya awalnya sama-sama dari Bogor nih, habis lulus kuliah, terus mencar kemana-mana. Oke. Nah ya sekarang kan karena Nida kerjanya di Palembang, tapi tetap aja di sini nggak dipindah ke Palembang. Tapi paling ngekoordinir kalau misalkan ada naskah yang masuk dari Palembang tuh bisa ke Nida. Oh gitu. Hmm. Siap. Mbak, kita mulai lagi ya Mbak. Ya, Rekan Dakta, kita masih bersama dengan FLV, Forum Lingkar Pena. Narasumber saya siang hari ini Mbak Novri Amelia, selaku tim kreatif leader di IMA Publisher dan juga selaku penulis. Di Instagram juga sudah banyak follower yang bergabung. Mbak Novri, kita sambung kembali. Halo Mbak Novri. ya halo. Ya, Mbak Novri, ini untuk masyarakat lebih mengenal lagi, ini kan IMA Publisher. Mungkin ada singkatan khusus Mbak dari IMA ini apa? Dan mungkin teman-teman dari pengurus IMA Publisher tersebar di daerah mana saja Mbak Novri? Silakan. Ya baik Mas. YMA Publisher ini sebenarnya menginduk ke Yayasan Mas Ria An-Nawawi, itu singkatannya. Mhm. Mhm. Yayasan ini bergerak di bidang pendidikan dan sosial. Pusatnya ada di Oke. Garut. Jadi mungkin kalau misalkan Mhm. teman-teman ada yang udah lihat atau udah follow IG @YMA Publisher, bisa lihat Mhm. itu tersebar sih, Mas. Ada kalau Mhm. saya sendiri di Bekasi, Mhm. terus ada Nida itu di Mhm. Palembang sekarang, terus ada juga yang lain Mhm. itu ada di Garut, Oke. sama satu Ya ini lagi kalau nggak menarik. salah sekarang di Jogja. Oke. Ini Jadi sebenarnya menarik rekan pada Dakta nih. mencar-mencar Mas ini Iya. orang-orangnya. Tapi tetap bisa jalan ini karena emang dari awal kita Mhm. IMA Publisher ini terbentuk, em, Mhm. kita itu mobile Mas, maksudnya nggak yang ada satu satu tempat terus satu kantor tuh nggak. Memang kita tuh dari awal tuh karena emang generasi pandemi ya, jadi daring Mhm. Mas dari awal kita. Tapi tetap insya Allah tetap bisa jalan. Udah berapa buku yang Baik. udah kita cetak juga. Baik. Dan rekan data ini menariknya bahwa sebenarnya teman-teman pengurus IMA Publisher ini Mbak Novri sendiri tinggal di Bekasi, ada pimretnya Mbak Nida di Palembang. Tapi untuk percetakannya tetap di Bekasi, nih Mbak Novri. Kenapa misalnya nggak di Palembang begitu Mbak? Ya menyesuaikan aja sih Mas. Saya Oke. kita sih mikirnya pusatnya di sini sih biar lebih Mhm. gampang buat distribusinya sih Mas kalau sini. Kan bisa jadi Oke. itu ada yang pembelinya itu entah di daerah Kalimantan atau Sulawesi. Pernah juga apa Mhm. dikirim sampai ke sana. Kalau dari Palembang kan lumayan jauh ya. Kalau Bekasi itu kan Oke. kayak tengah-tengahnya lah Mas. Hmm. Dan memang kalau untuk Bekasi sendiri juga masih menjadi lokasi daya tarik. Misalnya untuk kegiatan kayak misalnya penerbitan saat ini, Bekasi kelihatan masih menjadi daya tarik itu Mbak, lokasi yang tepat. Masih Mas, masih. Malah Mhm. lumayan banyak juga nih yang dari Bekasi. Apanya Mbak? Yang buat daya ketika kata Mas buat daya tarik apa? Kalau untuk yang Oke. penulis penulis yang mau masuk ke kita Gitu. naskahnya buat Mhm. ngajuin untuk diterbitin.
Baik. Kalau saat ini ada Mbak penulis yang mungkin dari YMA Publisher sedang menyusun naskah untuk diterbitkan? Ada. Sekarang lagi ada proses untuk sekarang lagi ada proses editing sih satu. Mungkin Baik, insya Allah temanya apa apa tuh Mbak? nggak lama Ya, lagi. seputar apa Temanya Mbak bukunya? ini tentang ya Mas agak Iya, keputus tadi dilanjut Mbak. suaranya. Temanya tentang apa Ya Mbak? temanya tentang apa ya? Tentang motivasi buat hidup. Jadi lebih ke Oke. non fiksi sih Mas, non fiksi. Karena gini Mas, apa kalau misalkan dilihat sih hasil yang diterbitkan oleh YMA Publisher ini mungkin lebih banyak itu non fiksi ya. Oke. Eh, Mungkin karena ini banyak penulis pemula. Kalau dari saya sih mikirnya gitu sih Mas. Penulis pemula ini rata-rata itu lebih gampang buat menulis tentang ceritanya sendiri. Oke. Hmm. Jadi makanya apa novel fiksi mungkin ada juga, tapi itu kalau yang non fiksi itu antologi apalagi ya. Hmm, Itu rata-rata karena menceritakan tentang dirinya sendiri, entah itu cerita tentang sekolah atau tentang bukan tentang kehidupannya itu jadi lebih gampang, makanya lebih banyak non fiksi nih. Baik. Kalau di tengah pandemi ini mungkin ada tren gitu, Mbak Novri, penulis-penulis ini yang mulai menerbitkan karyanya di IMA Publisher, Mbak. Kalau karena kami mulai dari pandemi ya, dari Mm-mm. awal ini start IMA, Mm-mm. itu kalau sekarang sih agak cenderung nurun ya Mas ya. Oke. Mungkin di awal pandemi ya mungkin lebih banyak yang mencari kegiatan. Oke. Salah satu yang nulis. Mungkin sekarang udah mulai kita yang udah new normal. Jadi mulai mulai ada agak menurun sih. Tapi tetap Mm-mm. ada Mm-mm. buat yang masuk naskahnya. Agak lebih banyak tuh memang di tahun 2021 sih Mas. Paling Kalau banyak untuk itu yang berapa, Mbak? kita paling banyak paling setahun itu kami bisa 3 sampai 5 yang dicetak. Hmm. Ini buku yang diterbitkan ya. Oke, Kalau dicetaknya bisa berapa kali, soalnya ada satu buku itu bisa berkali-kali untuk cetak. betul. Untuk satu buku misalnya ada berkali-kali cetakan pertama, cetakan kedua begitu ya, Mbak Novri? Ya benar, benar. Ya. Sampai cetakan berapa, Mbak, pernah untuk di IMA Publisher itu, Mbak? Paling 3 sampai 4 itu yang Mhm. buku yang awal-awal kami terbitkan ya Mas ya. Itu Hmm, bisa berkali-kali. Malah ada juga yang revisi kan. Revisi itu juga jadi Witan gitu terbitan ya. yang baru. Mm-mm. Baik. Percetakan kalau dari pengalaman di tahun 2021 tadi itu berapa yang dicetak, Mbak? Berapa eksemplar gitu sampai dia ke cetakan ketiga? Bisa biasanya kalau di awal-awal itu minimal kan 30 Mas kalau untuk Oke. cetak buku ya. Mhm. 30. Nah, itu anggap aja kita minimalnya 30. Berarti kalau Berarti misalkan 60 bi- ya. bisa sampai 100 lebih pasti itu. 100 lah ya. Kalau udah. Jud- Judulnya apa itu dulu, Mbak? Judul bukunya. Itu yang pas di awal tuh yang Perjuangan Perak, Mas. Itu yang Hmm, buku terbitan kami yang pertama. Oke. Dan Mbak Nofri mungkin berbagi pengalaman tadi bahwa sebenarnya YMA Publisher ini salah satunya lahir untuk merangkul teman-teman penulis baru khususnya agar bisa diterbitkan begitu ya, tidak dibuang begitu saja, apalagi untuk masuk ke penerbit yang sudah punya nama besar agak sulit. Mbak Nofri mungkin bisa cerita ada pengalaman khusus gitu Mbak saat pernah menghasilkan suatu karya dibawa ke Hmm. penerbitan ternyata misalnya ditolak kah atau apa gitu Mbak? Silakan Mbak. Kalau ini pengalaman saya sendiri ya, Mas ya. Iya, iya. Ya, sebenarnya gini sih Mas, kalau saya sendiri, saya pribadi itu dari awal nulis memang indie sih Mas, dari indie. Pernah nyoba, tapi itu belum sampai apa, baru masukin aja sih, masukin terus nggak ada balasan ya udah. Jadi Hmm, eh, saya nggak yang terlalu pengen masuk ke yang penerbit mayor. Siapa sih yang hmm, penulis gitu yang nggak pengen masuk penerbit mayor? Tapi pas hmm. eh, saya ada YMA Publisher ini, jadi tuh kayak wah ini karena saya ingat pengalamannya dulu dan pengen ngerangkul nih apa, karena nerbitin buku tuh
ternyata nggak sesulit itu. Dan zaman Oke. sekarang ini kalau kalau saya perhatiin nih Mas, malah ada penulis-penulis yang udah punya nama nerbitin Mm-mm. sendiri juga loh sekarang. Banyak Itu juga bisa kayak ya. gitu. Maksudnya bikin bikin publisher sendiri gitu. Jadi Hmm. makanya apa? Kalau pengalaman saya sendiri, kalau misalkan ditolak itu ya nggak sebanyak, mungkin ya paling cuma berapa kali aja Mas. Hmm. Dan saya juga nggak yang pengen banget nggak ngoyo banget harus masuk gitu. Makanya saya bikin wadah ini. Ini jadi Hmm. wadah sih Mas ya sama publisher ini. Kalau karena kan nulis biar yang penulis-penulis pemula ini tuh pede gitu Mas. Pedenya Hmm. dulu nih buat nulis. Betul, betul. Berarti untuk biasanya kan menghasilkan buku itu ada nomor nomor apa sih Mbak? Nomor buku kali gitu ya? Nomor ISBN. izin ya, ISBN. Mm. ya itu ISBN. Itu berarti teman-teman YMA Publisher semua yang urus itu ya Mbak ya? Iya, jadi dari awal nih Mas, dari awal masuk naskah, kalau Mm-mm. itu naskahnya sesuai sama ketentuan kami, Mm-mm. nanti kami urus untuk yang mulai di editing, ada revisi, terus mau naik cetak yang termasuk ISBN itu, kami Mm-mm. yang urus. Kecuali untuk biaya percetakan nih Mas. Itu Oke. yang bedanya. Iya. Itu ditanggung oleh penulis begitu ya Mbak ya? Kalau ISBN sendiri biayanya dari penulis dong Mbak ya? Ya, rekan data kita mengalami gangguan jaringan. Halo Mbak Nofri? Ya, halo, Ya, tempat hilang. tadi sempat hilang sinyalnya. Mbak Nofri, kalau ISBN sendiri yang bayar tetap penulis ya? Atau memang ada? Eh, enggak sih Mas. Jadi penulis itu dari awal masuk tuh free Mas. Kita tuh nggak ada yang minta apa? Maksudnya minta nanti di awal tuh ada uang buat ISBN, buat Hmm. editing. Itu kita nggak ada sama sekali. Cuma Hmm. pas udah mau dicetak bukunya, itu udah maksudnya udah jadi eh, termasuk Fisik begitu. biayanya lah semuanya di situ iya. Hmm. Berarti yang ditanggung oleh penulis percetakan saja gitu, Mbak Nofri. Iya, biaya cetak. Mm-mm. Hmm. Dan ini sebenarnya wadah yang mengasihkan sebenarnya Mbak Nofri ya. Karena kan Iya banyak benar orang yang sekali. suka nulis, mungkin tulisan-tulisan ringan bisa dari kehidupan sehari-hari bersama keluarga mungkin atau mungkin dia punya kegiatan mulai bangun tidur, sekolah atau kuliah sampai beraktivitas lainnya menjadi buku dirangkum tapi kesulitan untuk menerbitkan menjadi apa namanya buku yang bisa dikenang begitu di kemudian hari tetapi sulit Hmm. untuk masuk ke penerbitan. YMA Publishers saya yakin ini menjadi fasilitas atau wadah yang sebenarnya untuk meningkatkan gairah masyarakat untuk menulis, Mbak Novria. Baik, rekan data lainnya juga bisa Iya benar berpartisipasi Mas. dalam talkshow kami. Ya, bersama FLV, Forum Lingkar Vena, dengan tema menjadi kreatif di penerbitan. Kita masih bersama dengan Mbak Nofri Amelia, selaku tim kreatif leader di IMA Publisher dan juga selaku penulis. Mbak Nofri dan rekan data lainnya yang saat ini terhubung bersama lab IG kami. Kita sapa terlebih dahulu Mbak Nofri yang sudah bergabung. Ini ada Mbak Lita Fus dan juga ada Al Bekasi sudah bergabung. Ada Sentiko.aji07, ada Hendarto Taufik sudah bergabung, Buya underscore Donald, Ali Wardana 22, ada Zahiro underscore Iro, ada Fadilah Nida yang juga bergabung. Dan rekan data lainnya, Anda yang ingin bertanya melalui WhatsApp kami, silakan di 0815 11 107 107 ataupun telepon 021 881 6363. Dakta Radio, bijak dan cerdas. Terputus ya Mbak ya? Iya, tadi putus-putus. Saya udah ngomong, nggak direspon. Maaf Mas, Prabu bukan nggak mau Sendiri. respon. Takutnya ntar ngeresponnya salah lagi. Keputus. Nggak sesuai pertanyaan lah. Respon apa emang? Berarti kalau di AVV ada kegiatan apa nih Mbak? Kalau Selasa sekarang ini. sih masih
Masih belum sih Mas kalau tahun 2022 ini. Rencananya nanti sebelum karena lagi kan Ramadan ya. Mungkin pas Mm-mm. lagi mau bulan Ramadan nih mau ada kegiatan insya Allah. Apa tuh Mbak, kegiatan apa? Paling kita live IG bincang-bincang gitu Mas. Ngomongin soal Hmm. penerbitan, soal kepenulisan, atau Hmm. nanti bikin apa kayak pelatihan sehari untuk calon penulis. Hmm. Ya udah lama Oh, juga nih. berarti sekarang belum ada ini. Belum ada. Hmm. Kenapa Lagi nunggu puasa? Kenapa nunggu kenapa? puasa? Kenapa harus nunggu puasa? Hmm, kalau nunggu puasa karena ini aja sih Mas buat yang ngisi kegiatan pas lagi di bulan Ramadan. Kalau yang kalau sekarang-sekarang ini sih diskusi sama apa sama tim rednya sih nanti dulu ya. Hmm. Ya, Iya, iya. malu Mama SDM-nya terbatas juga. Nah, kan udah megang dua wilayah, harusnya banyak lah SDM-nya gemuk. Nanti nanti dikembangin deh. Bang, emang tepung terigu. Bang. Mbak Novi ini disapa Mbak teman-temannya. Pengen sapa langsung sama Mbak Novi ini. Silakan Mbak. Balita Fus. Tadi ada juga Fajar nih Mas dari FLP Bekasi juga. Terus siapa lagi nih? Ali Wardana siapa Mbak? Siapa ya itu ya? Saya nggak kenal Mas. Hmm. Terus Buya, nggak kenal. Ya, Hendarto atau enggak. Bukan followersnya ini ya, Radio Dakta ya. saya nggak hafal juga sih. Kan banyak. Banyak followersnya. Saya nggak. Nabila Nafeza, Amalia Burhani, banyak nih. Baik. Kalau rumah emang di situ Mbak, di Bekasi Utara Mbak. Ya, Rumah, rumah orang tua ya, gitu. enggak. Saya sewa di sini. Oh, asli di mana Mbak? Asli saya dari seberang, Sunda. Mas. Di mana? Dari Sunda. Oh, dari Sunda Hmm. ya. Kelihatan sih Sunda. Kelihatannya Sunda. Iya. Sunda, Sunda yang suka makan pempek, Mas. Di mana Palembang, dari Palembang. Iya, Oh, pantesan tadi Mbak siapa tuh? Mbak siapa Mbak? Nida. Mbak Nida. Nida. Kalau Oke. Nida malah dia dari Garut, Mas. Jadi saya tukeran. Oh jadi berantakan begitu sih. Ke Palembang. Palembang ke Bekasi. Mbak kita masuk lagi ya Mbak. Ya, oke. Mas, suaranya nggak ada, Mas. Nggak ada suaranya. Terdengar jelas Mbak? Nah, iya, udah ada. Tadi nggak Oke. ada suara sama sekali. Hmm. Oke. Mbak Novi secara singkat ini di menit akhir perbincangan kita dengan tema menjadi kreatif di penerbitan secara umum, Mbak Novi bisa jelaskan Pak ini dari makna tema kita ini? Silakan Mbak. Ya, menjadi kreatif di penerbitan ya. Mungkin saya lebih ke yang bagi yang suka nulis, apalagi penulis pemula, karena saya dari YMA Publisher. Insya Allah YMA Publisher ini bisa menjadi wadah buat teman-teman penulis, mau penulis pemula atau penulis yang sudah berpengalaman untuk bisa diterbitkan bukunya di kami. Insya Allah akan kami bantu dari awal masuk naskah sampai diterbitkan. Sama oh iya Mas, sama satu lagi hampir saya lupa. YMA Publisher Hmm. ini mungkin penerbit indie, memang penerbit indie, tapi setiap ada
buku yang diterbitkan, insya Allah itu sudah ada apa ya, disisipkan sebagian untuk eh, sedekah gitu Mas. Kan kami induknya ke YMA yang yayasan tadi Mas ya. Ya, itu tadi ya. Yayasan itu nanti kami sebagian sudah kami sisihkan untuk kegiatan pendidikan dan sosial di Yayasan Mas Rian Anawawi yang di Garut. Jadi bagi teman-teman yang em, apa ya, mencetak bukan menerbitkan bukunya di kami, itu sudah Hmm. otomatis kalau sudah ada sedekahnya nih Mas ke sana. Jadi Berarti nulis kalau iya, untuk itu juga. Kenapa Mas? berarti kalau untuk fee dari hasil penjualan ini semua langsung ke penulis gitu Mbak atau melalui IMA publisher juga? eh Kalau kami jadi kan misalkan nanti diterbitkan ada Hmm. harga bukunya nih, nanti kami udah kasih tahu untuk penulis berapa, buat YMA publishernya berapa. Jadi Oke. udah hasilnya gitu. Ada hitung-hitungannya gitu ya Mbak ya. Benar. Baik, Mbak Nofri mungkin bisa dijelaskan ulang untuk sampai saat ini di awal atau di pertengahan Maret ini total ada berapa buku yang sudah dicetak dan saat ini juga tadi kan sudah dijelaskan juga ada yang sedang masuk dalam proses penerbitan ya. Ada berapa jadinya Mbak totalnya Mbak? Totalnya kalau untuk sampai nanti di bulan ini, insya Allah Hmm, 11 11 buku yang sudah apa yang nanti akan diterbitkan ya Mas. Oke, 11 buku begitu ya Mbak Nofri ya. Iya. Baik, Mbak Nofri untuk masyarakat atau penulis pemula khususnya yang ingin bergabung menerbitkan karya-karyanya melalui YMA Publisher, ada WhatsApp atau mungkin media sosial disebutkan saja Mbak agar mereka Ya. juga tahu. Ya, mungkin lebih gampangnya karena ini mungkin rata-rata orang apa sudah punya Instagram ya, boleh di Hmm, follow saja Instagram oke. kami @publisher. Hmm, Nanti di sana ada kontaknya juga, atau mungkin bisa DM. hmm, Nanti akan ada adminnya yang apa, yang balas nih. Kalau misalkan mau nanya-nanya untuk diterbitkan bukunya. oke. Dan di situ sudah jelas Mbak ya untuk alur komunikasinya dan nanti akan dijelaskan oleh tim dari YMA Publisher ya. Iya benar. Baik, Mbak Nofri di menit-menit terakhir perbincangan kita pada siang hari ini mungkin bisa disinggung juga Mbak Nofri selaku penulis apa yang harus diperhatikan khususnya bagi penulis pemula dan juga untuk sampai akhirnya bisa masuk ke percetakan apa dan bagaimana nih Mbak? Mungkin bagi penulis pemula terkait apa, kerapi setidaknya itu yang ditulis itu rapi sih Mas. Oke, Rapi. Kalau rapi. misalkan terkait EYD atau dan semacamnya, kalau bisa diterapkan di dalam tulisannya, karena itu juga mempermudah untuk proses penerbitan, biar Hmm, editingnya tidak lama gitu. hmm, Sama em, ya kalau ide itu sekreatif mungkin ya Mas ya, sekreatif mungkin. Dan balik lagi jangan sampai ada yang mengandung sara atau hmm. lihat dari karya-karya yang lain, karena bagi penulis itu haram hukumnya Mas ya, kalau sampai ada kalau plagiat gitu. Baik. Tapi pernah Insya nggak Allah Mbak kalau kejadian apa? kejadian Insya misalnya Allah sih sudah enggak. Oh, nggak sampai udah ya? dicetak tapi ternyata Iya, jangan iya, sampai iya. sih Mas. Berarti isi di luar tanggung jawab percetakan gitu ya, atau penerbit gitu ya. Ya, benar. Karena itu kan tanggung jawab ya Mas ya. Nulis itu tuh jadi masing nih penulisnya. Hmm, hmm. Ya, Mbak Nofri untuk secara singkat untuk kegiatan FLP saat ini atau Hmm. mungkin di puasa nanti apa saja Mbak untuk FLP Bekasi Mbak? FLP Bekasi mungkin para pengurusnya sudah apa ya, merencanakan untuk kegiatan di Ramadan. Seperti tahun lalu kan kami ada bincang-bincang ya Hmm, menjelang buka puasa. oke. Mungkin eh, nanti ditunggu saja nih, kalau misalkan nanti ada yang follow IG FLP Bekasi, nanti ada update-nya, ada kegiatan apa apa saja nanti di bulan Ramadan. Mungkin ada bincang-bincang, yang jelas tuh bincang-bincang sih Mas, sepertinya.
Hai, Mbak Nofri, ini tidak terasa perjumpaan kita dalam bincang Taman Pustaka di siang hari ini. Semoga perbincangan kita menjadi nilai manfaat bagi masyarakat, khususnya bagi penulis Amin. pemula, agar nanti bisa mengetahui alur dan YMA Publisher merupakan salah satu wadah dan bisa dimanfaatkan bagi mereka untuk menerbitkan karya-karyanya. Mbak Nofri, sekali lagi terima kasih. Titip salam buat teman-teman FLP Bekasi. Terima Ya, kasih, terima kasih, Mbak Nofri. Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dakta Radio, bijak dan cerdas. Bismillahirrahmanirrahim. Halo Mbak Nofri, Ya, Mas. terima kasih Mbak waktunya. Makasih banyak, Mas. Ya ini kita sapa lagi Mbak Nofri ini yang sudah bergabung. Ada Mbak Lita Fus, ada Al Bekasi, ada Sentiko.aji07, Hendarto Taufik, Buya underscore Donald, Ali Wardana 22, Zahiro underscore Iro, dan Fadilah Nida. Siapa lagi nih? Nugroho underscore Tirto Yutomo, Nilam, Dan Patrick underscore Pepet. Mardiana Saza, Dedewa Dedewa Mentari, Lu Komik, Mahasiswi, Lut Mas. apa sih? Lut Komik, Samin, Nida Maulia, Anggardi, Futsal, banyak ya. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung dalam perbincangan kita Taman Pustaka bersama Forum Lingkar Pena. Semoga memberikan manfaat untuk kita semua. Terima kasih. Kita Amin. pamit, Mbak Makasih Novi. banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.